Cirebon merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota yang dijuluki Kota Udang ini dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di kawasan Jawa Barat. Footers, tahukah kamu bahwa ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh serta berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, terkhusus di kota Cirebon? Beliau adalah Sunan Gunung Jati. Jejak dakwah Islam Sunan Gunung Jati di Cirebon hingga kini masih berdiri kokoh. Ya, ini adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau Masjid Kesepuhan Cirebon. Sebagaimana namanya, masjid ini memang dekat sekali dengan Keraton Kasepuhan Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan kurang lebih 600 tahun lalu, sekitar tahun 1480 Masehi. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun setelah pertemuan Dewan Wali Songo di kota Cirebon. Seorang arkeolog Universitas Indonesia bernama Isman Pratama menjelaskan bahwa pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa dinahkodai oleh Sunan Gunung Jati yang merupakan Raja Cirebon kedua pada masa itu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan sarana yang dipakai untuk pengesahan para wali dan dijadikan pusat perkembangan dakwah Islam pada masa lampau. Konon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun oleh 3 wali utama, yakni Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Ketiga sunan ini melakukan upaya pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Menurut data Keraton Kasepuhan, awal berdiri ruangan utama Masjid Agung dibangun di atas lahan seluas 400 meter. Kala itu, Sunan Kalijaga berperan sebagai pimpinan proyek dan diarsiteki oleh Raden Sepat dan Raden Terpas. 2 arsitek tersebut merupakan tawanan yang dulunya berstatus mu'alaf, berasal dari Majapahit dan menjadi senopati di Kerajaan Demak. Kini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki luas sekitar 3.600 meter. Sementara menurut seorang peneliti masjid tradisional bernama Muhammad Novianto, Sunan Kalijaga justru berperan sebagai arsitek dalam pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sunan Kalijaga sebagai pemuka agama memiliki kepentingan untuk mengarahkan pembangunan masjid, tetapi secara profesi ketukangan, tentu ada orang yang lebih ahli dan lebih memahami. Hari ini yang disebut arsitek adalah seperti Sunan Kalijaga, dan yang mengerjakan pembangunannya adalah para tukang. Tapi zaman dahulu, yang dinamakan arsitek merangkap juga menjadi tukang yang mengerjakan pembangunan. Jadi pekerjaannya merancang sekaligus membangun. Lantas apa makna dari nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Dan apa saja keunikan Masjid Agung tersebut? A.S. Ashari pernah memaparkan secara singkat arti dari nama Sang Cipta Rasa dalam falsafah Jawa. Diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, intinya sama dengan tepuk seliro atau meraba diri. Setiap orang yang masuk ke masjid ini harus punya pandangan man ana atau siapa saya. Ila aina tazhabu
atau hendak kemana saya. Inilah mengapa masjid ini digadang-gadang menyimpan banyak makna filosofis. Sementara itu, menurut Sultan Sepuh 14 Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat, penamaan masjid yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati adalah untuk menghormati para pendahulu yang beragama Hindu. Ini memperlihatkan bahwa bagaimana pada waktu itu Sunan Gunung Jati dalam syiar Islamnya tidak memakai pendekatan yang to the point dengan bahasa Arab, tetapi kemudian menggunakan pendekatan yang lebih akrab dengan kehidupan masyarakat sekitar, salah satunya melalui nama-nama yang digunakan. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, merujuk pada keterangan yang diberikan oleh Keraton Kasepuhan di bagian depan Masjid Sang Cipta Rasa. Sang Cipta Rasa terdiri dari 3 kata, Sang yang bermakna keagungan, Cipta yang berarti dibangun, dan Rasa yang berarti digunakan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa secara tampilan tidak menunjukkan kemegahan dan modernitas seperti masjid-masjid lain kebanyakan. Namun kesederhanaan masjid ini justru memancarkan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Values ini diabadikan dalam ukiran dinding, di mimbar utama, dan pada ukiran-ukiran yang ada sejak awal berdirinya masjid. Ukiran-ukiran tersebut tentu memiliki filosofi tersendiri. Filosofi lain yang dapat kita temukan adalah di bagian pengimaman. Di sana terdapat ukiran lambang ombak laut, gunung, dan matahari, atau dalam bahasa Cirebon disebut mungal, mangil, dan munguk. Ketiganya bermakna bahwa siapa saja yang memasuki Masjid Agung ini sudah harus tunduk kepada aturan-aturan Allah. Rahman dan Rohim Allah sungguh tidak dapat dihitung. Maka seharusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Ruang utama masjid dikelilingi 9 pintu masuk berukuran 1,5 meter. Menurut data masjid, jumlah pintu tersebut disesuaikan dengan adanya 9 orang yang terhimpun dalam Wali Songo sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Sementara ukuran pintu kecil sebagai simbol penghormatan kepada masjid dan ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki 30 tiang utama di bagian dalam. Tiang-tiang berusia hampir 600 tahun ini masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Masjid Agung Sang Cipta Rasa menganut arsitektur tradisional Jawa. Namun ornamen dan ukiran masjid berasimilasi dengan budaya lain. Denah masjid sendiri berbentuk persegi panjang. Ini menunjukkan kecenderungan pada denah rumah tradisional masyarakat Sunda. Akan tetapi, jika dilihat dari konstruksi bangunannya, masjid ini lebih cenderung pada arsitektur Jawa. Keberadaan ornamentasi berbentuk sulur-sulur dan teratai menjadi indikasi adanya percampuran dari gaya arsitektur Majapahit. Maka semakin jelaslah bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa kaya akan percampuran budaya dalam setiap aspeknya. Bahkan arsitektur masjid tak lepas dari referensi bangunan seperti candi, tempat ibadah umat Hindu yang sudah lebih dulu hadir di tanah Cirebon pada zaman dahulu.
para peneliti menjumpai bahwa referensi bangunan masjid-masjid yang ada di Jawa memang memiliki referensi dari relief candi, seperti dari bentuk atap yang piramid, tajuk, atau limasan. Sebagaimana Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang bentuk atapnya limasan. Kemudian para pendahulu kita melakukan adaptasi dan akulturasi sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon dikelilingi dinding yang dilengkapi dengan 6 pintu berbentuk gapura paduraksa. Gapura utama memiliki 2 daun pintu dengan hiasan candi laras. Ornamen ini salah satu bukti adanya percampuran budaya dan etnis di Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan salah satu masjid yang menjadi inspirasi pembangunan masjid lainnya di tanah Jawa. Masjid tanpa kubah menjadi ciri khas Masjid Cirebon. Sebagian besar kubah masjid era Wali Songo maupun yang setelahnya berbentuk piramida atau tajuk, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berbentuk limasan. Muhammad Wahyu Novianto, peneliti arsitektur masjid tradisional, berpendapat bahwa jika dikaji dari sisi arsitekturnya, 9 pintu masuk berukuran kecil di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dimaksudkan untuk alasan keamanan. Karena masjid ini memang merupakan masjid keraton Kasepuhan atau keraton Pakungwati, maka ada unsur-unsur yang bersifat security dan safety untuk pemimpin atau raja. Tidak bisa terlalu terbuka seperti halnya pendopo ataupun gazebo yang terlalu terbuka sehingga orang-orang bisa datang atau pergi dengan bebas. Cirebon memiliki keragaman budaya dan agama yang luar biasa, tidak hanya yang bersifat lokal, tapi juga berasal dari bangsa-bangsa di luar Nusantara. Namun keragaman ini tidak menjadi penghalang untuk menjaga toleransi antar golongan. Sikap toleran ini yang menjadi cikal bakal hadirnya kerukunan antar umat beragama. Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah masjid peninggalan Wali Songo yang tidak menggunakan nama dari Timur Tengah, melainkan dengan nama yang akrab dengan kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Sebelum Sunan Gunung Jati mendakwahkan Islam di Jawa Barat, mayoritas masyarakat Cirebon menganut agama Hindu. Selain itu, Cirebon dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan dari berbagai negara termasuk Eropa. Dengan demikian, selain menjadi lokasi di mana orang berlalu lalang melakukan perdagangan, tentu juga ada budaya-budaya yang ikut bercampur baur di kota ini sejak zaman dahulu. Keunikan lain yang dapat dijumpai di Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah adanya 7 muazin yang melantunkan azan sebelum sholat Jumat. Banyak versi cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satunya mengisahkan bahwa 7 orang muazin ini merupakan bagian dari perjuangan Nyimas Pakungwati, istri Sunan Gunung Jati, dalam memadamkan api dan melawan sihir seorang penganut ilmu hitam bernama Penjangan Wulung. Hingga kini, ritual azan dengan jumlah muazin 7 orang atau disebut juga dengan azan pitu masih dilestarikan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid berdinding bata merah ini selalu dipadati pengunjung, bukan hanya untuk melaksanakan sholat, tapi banyak pula pengunjung yang datang untuk mengambil air dari sumur yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Inilah tempat wudhu yang digunakan para wali Songo ratusan tahun silam. Dan masyarakat yang datang untuk mengambil air ini percaya bahwa ada keberkahan para wali pada air sumur tersebut.
Sementara itu, Aas Ashari mengungkapkan hasil penelitian tahun 1980-an yang menyatakan bahwa air tersebut memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan aman untuk diminum secara langsung. Namun seiring perkembangan zaman, tingkat keasaman air sumur ini semakin berkurang dan tidak disarankan untuk diminum secara langsung. Mitos lain di masjid ini adalah tentang tiang Sakatatal pertama hasil karya Sunan Kalijaga. Tiang ini terbuat dari kayu yang disatukan dengan menggunakan getah kayu damar dan diikat dengan ijuk. Banyak orang percaya bahwa terdapat keberkahan pula pada lokasi ini. Namun di sisi lain muncul keprihatinan dan kekhawatiran jika mitos ini membuat orang menjadi musyrik karena konon masih ditemukan sesajen di lokasi ini. Yang paling menarik bagi kami adalah adanya kisah dari masa ke masa yang cukup kuat berkembang di masyarakat tentang masjid yang bisa menampung 1.000 orang ini. Konon masjid ini dibangun dalam 1 malam. Dari referensi yang kami dapat, ketika itu Sunan Kalijaga mengerahkan ratusan orang dari Cirebon, termasuk juga dari Demak dan beberapa daerah lain untuk membangun masjid ini, hingga kabarnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa dapat dibangun dalam 1 malam. Versi sejarah lain yang banyak orang tidak tahu mengenai sejarah berdirinya Masjid Sang Cipta Rasa ini, awal mulanya adalah ide dari istri Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Pakungwati, yang kemudian disampaikan kepada suaminya. Lantas oleh Sunan Gunung Jati disampaikan kepada tim Wali Songo. Akhirnya disetujui dan dibuatlah panitia kecil, termasuk di dalamnya Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga yang menggawangi pembangunan masjid ini. Konon ada sekitar 500 orang dari berbagai daerah yang terlibat dalam proses pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Berkenaan dengan kabar yang berkembang bahwa masjid ini dibangun dalam 1 malam, ada versi sejarah yang menyatakan bahwa yang dibangun dalam waktu yang sama atau dalam waktu semalam bukan hanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa saja, tapi ada 2, yakni dengan Masjid Agung Kerajaan Demak. Ketika Masjid Agung Sang Cipta Rasa memasuki tahap pondasi, tim 9 Wali Songo dihubungi dan diminta untuk datang oleh Raden Fatah ke Kerajaan Demak. Rombongan tim 9 wali kemudian datang ke Kerajaan Demak di malam itu juga, memenuhi undangan Raden Fatah yang ingin membuat 1 masjid di wilayah sekitar Kerajaan Demak. Pertanyaan yang belum bisa kami jawab adalah bagaimana cara pihak Kerajaan Demak menghubungi tim 9 wali? Apakah dengan mengirim utusan atau dengan kontak batin? Footers ada yang tahu jawabannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dalam kurun waktu kurang dari semalam, tim 9 wali membangun Masjid Kerajaan Demak dari awal pondasi hingga selesai. Selepas itu kembali ke Cirebon untuk melanjutkan pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa hingga selesai pula. Konon pada pagi harinya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa sudah dapat digunakan untuk sholat subuh berjamaah. Footers, itu dia sekelumit tentang Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga isi video ini dapat memperkaya pengetahuan kita. Terlepas dari mitos dan fakta yang ada, mari kita ambil hikmahnya saja. Jika teman-teman memiliki rekomendasi tempat yang menarik untuk dieksplor, beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke kanal ini. Kami ingin terus mengajak teman-teman semua berjalan-jalan secara virtual bersama Nusantara Footage.
Ikuti juga kami di sosial media yang sudah kami cantumkan linknya di deskripsi video. Kita cukupkan dulu episode pertama dalam segmentasi Masjid Nusantara kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat Nusantara Footage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.